Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu ada di tempat ini. Kami hendak mendengar firman-Mu. Kami siap dipuaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami, kuduskan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, dari Menteri Agama sebenarnya kita dihimbau dan diberitahu ibadah hanya 1 jam ya. Karena itu saya akan manfaatkan waktu yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Tidak lupa saya menyampaikan banyak terima kasih untuk hambanya Bapak Haryono, karena hari ini kita bisa memperingati ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu bisa duduknya, masih banyak kursi-kursi yang kosong ya. Bisa menjaga jarak supaya social distancingnya tetap diberlakukan ya. Puji Tuhan, sehingga bisa atur jaraknya, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah corona ini akan selesai. Jadi kita harus berdamai, dalam arti kita harus menjaga dan mengatur hidup kita sedemikian rupa. Tentunya kita percaya perlindungan Tuhan, tentunya kita percaya pemeliharaan Tuhan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita membuka Bapak Ibu di dalam Lukas 24. Injil Lukas 24. Kita akan membaca ayat 50 sampai dengan 53. Bagaimana respon yang benar dalam memperingati kenaikan Kristus yang ke sorga? Berbicara tentang respon yang benar Bapak Ibu, sampai hari ini masih banyak jemaat, masih banyak gereja yang lebih mengedepankan perayaan Natal. Betul ya? Lebih mengutamakan Paskah. Tetapi untuk peristiwa kenaikan Kristus ke sorga sering diabaikan. Karena itu kita perlu punya respon yang benar dalam memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Mungkin Bapak Ibu melihat ke depan kok ada pohon Natal ya. Padahal ini peringatan kenaikan Kristus ke sorga. Saya berkata kepada Bapak Haryono, tidak perlu dibongkar, biar saja. Supaya kita semua tahu dan mengingat bahwa pada waktu Natal yang lalu sebenarnya sudah dipersiapkan semuanya. Ya, puji Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya membatalkan. Bapak Ibu, mari kita baca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Coba disimak di Alkitabnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Siapa mereka di situ? Para murid. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka senantiasa memuliakan Allah. Puji Tuhan. Respon yang pertama, mereka mempercayai, mereka menerima, dan mereka menantikan berkat Tuhan. Jadi hari ini kalau kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga lewat Lukas 24,
ayat 50 sampai 53 saya diingatkan, Bapak Ibu diingatkan, kita harus mempercayai, kita harus menerima, kita harus menantikan berkat Tuhan. Artinya begini, Tuhan itu sudah merencanakan, Tuhan sudah memiliki kerinduan untuk memberkati gerejanya, untuk memberkati tubuh Kristus, untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangan itu sudah menjadi lambang. Seperti halnya gembala sidang pada akhir ibadah, pada formula doa berkat mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu lambang memberkati. Tetapi penulis Injil Lukas berkata, di situ Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Jadi ditekankan lebih jauh, sudah mengangkat tangan dan memberkati mereka. Supaya para murid ingat, di dalam menjalani kehidupan di bumi ini, kita tidak ditinggalkan sendirian. Pada waktu Bapak Ibu berjerih lelah, pada waktu Bapak Ibu bekerja, pada waktu Bapak Ibu melayani, Tuhan sesungguhnya telah menyediakan berkat. Terpujilah Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu mengikut Kristus. Jangan pernah takut menghadapi hari esok, menghadapi masa depan. Coba kita bandingkan Lukas 24 ayat 50 ini dengan ayat 38. Musuh waktu kita mempercayai, musuh waktu kita menerima, musuh waktu kita menantikan berkat Tuhan, itu adalah kebimbangan, itu adalah keraguan, itu adalah ketidakpercayaan. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 38. Jadi nanti di rumah Bapak Ibu sebaiknya Bapak Ibu membaca Lukas 24 secara keseluruhan ya. Kita lihat ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Seringkali para murid seperti Lukas 24 ayat 38 diingatkan oleh Kristus, meragukan peristiwa kebangkitan Kristus, meragukan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi beda ya Bapak Ibu, kalau kita memperingati kenaikan Kristus hari ini, kita hidup menjadi orang percaya bukan mengejar berkat. Pelayanan bukan mengejar berkat. Bekerja semata-mata bukan mengejar berkat. Berusaha bukan mengejar berkat. Loh, lalu bagaimana Pak? Karena berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sesungguhnya dan sejujurnya sudah merindukan untuk melihat kita bisa hidup mengelola berkat dari Tuhan supaya kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, respon yang kedua, ayat 52. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawahi kata menyembah. Dan saya senang para murid ini meresponi kenaikan Kristus bukan cuma menyembah, tapi ayat ini berkata sujud menyembah. Sujud menyembah itu bahasa Jawanya ndelosor. Ya, mungkin diistilahkan tengkurap sampai kepala menyentuh tanah sebagai wujud penghormatan yang sedemikian rupa.
Jadi antara diberkati dengan menyembah itu ada kaitan yang kuat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan, itu indikasinya Bapak Ibu siap, Bapak Ibu bisa dipercaya untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Persembahan kita membuktikan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Sikap hati membuktikan hidup penyembahan kita terhadap Tuhan. Penyembahan itu bukan cuma karena berbahasa roh. Catat baik-baik. Orang yang bisa berbahasa roh itu lebih berguna untuk dirinya sendiri. Ya, di dalam pertemuan jemaat yang berguna dan yang terpenting membangun iman jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bukan melarang orang berbicara dan berdoa di dalam bahasa roh. Tidak loh. Jangan salah dengan saya Bapak Ibu. Nanti dianggap pendeta sesat saya. Enggak loh ya. Tapi penyembahan itu berhubungan dengan sikap hati yang diekspresikan di dalam tindakan. Tingkah laku, ya. Wah, kalau di gereja menyembah Tuhan luar biasa, berbahasa roh luar biasa. Di rumah pukul istri, tendang istri, tempeleng istrinya, kata-kata yang keluar, maki-makian. Aduh, itu bukan sikap seorang yang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kebun binatang keluar semua, dari hewan yang terkecil, apa? Kecoa misalnya. Atau apa enggak tahu, ulat keket atau apa, sampai gajah beledok semua keluar. Di sini tidak ada. Kok enggak ada yang amin? Bapak Ibu ada di sini atau ingat pindang di rumah, ingat telur di rumah belum direbus? Amin. Kalau ada bertobat pagi hari ini dan berkata, Tuhan, saya memperingati kenaikanmu ke sorga, saya bertobat pagi hari ini. Karena peringatan Kristus ke sorga harus diresponi dengan sikap hidup mau menyembah. Sujud menyembah berarti apa? Menjaga kehidupan kita dengan benar. Berikutnya tetap ayat 52. Dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bukan bersungut-sungut, bukan marah, tapi bersuka cita. Setelah mereka melihat Kristus naik ke sorga. Jangan nanti pulang berkata, gak enak, mosok longgoy, diatur. Jangan ya Bapak Ibu, masa duduk aja, diatur begini, diatur begitu. Masker dikasih di bawah, suruh ganti. Mau masuk cuci tangan, bukan itu yang membuat kita akhirnya kehilangan sukacita. Kalau kita melakukan dosa, kita berbuat kejahatan, itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Ya, ketika perbuatan saudara tidak sesuai firman, itu harusnya mencuri dan mengambil sukacitamu. Tetapi hal-hal yang bersifat sering menekan, hal-hal yang membuat kita terkadang kehilangan. Para murid kehilangan loh, Kristus naik ke sorga loh. Para murid yang selalu bersama dengan Yesus kali ini merasa ditinggal. Tapi kenapa bersuka cita? Apakah berarti para murid berkata begini, oh sorak hore, Yesus gak ada, berarti bisa berbuat dosa. Oh sorak hore, bersuka cita, seneng karena Yesus naik ke sorga, saya bisa tidak ibadah. Bukan loh Bapak Ibu, bukan ya. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum, gak usah buka maskernya ya. Bener ini bener loh, pendetanya ngomong bener. Bersuka cita tidak tergantung situasi dan kondisi, tetapi bergantung dari apa? Suasana hati yang berserah kepada pimpinan Tuhan, kepada Roh Kudus. Terus ayat 53, ini respon yang benar. Kenaikan Kristus ke sorga harus disertai, disikapi dengan sikap yang betul. Ayat 53,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Senantiasa itu berarti apa? Selalu. Selalu itu indikasinya kenaikan Kristus ke sorga mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Wujud kesetiaan dibuktikan lewat berdoa. Wujud kesetiaan dibuktikan lewat membaca firman Tuhan. Wujud kesetiaan dibuktikan lewat sikap hidup. Setia terhadap pasangan. Hormat kepada orang tua. Melakukan firman Allah. Dan setia dibuktikan rajin beribadah. Begitu diumumkan kenaikan Kristus diperingati di gedung Ajinoya lantai 2. Aduh, saya senang ini. Bapak Suryadi datang satu keluarga, Ibu Indira satu keluarga. Ya, karena Pak Agus lagi tugas di Makassar ya. Lalu saya lihat semua yang lain, Bapak Haryono yang mengizinkan kita ibadah juga hadir pada pagi hari ini. Setiap kita, Pak Bobi, Dani, juga pemain musik ya, Aga, juga semua saya tidak sebut satu persatu. Kalau sebut satu persatu, koyo absen, ya mau absensi jemaat, enggak. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk bulan Juni saya akan nego lagi kepada hambanya Bapak Haryono supaya kita bisa tetap diizinkan ibadah di tempat ini. Kalau Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan terhadap Tuhan melalui ketika diumumkan ada ibadah, Bapak Ibu datang, yang untung siapa? Tuhan atau kita? Kita. Amin. Karena itu mari ikuti setiap protokol kesehatan yang sudah disampaikan, seperti halnya ikuti panduan firman Tuhan supaya kita beruntung. Ya. Jadi mari kita setia kepada Tuhan. Berikutnya ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, berarti setia beribadah, ya. Lalu memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Ini banyak orang yang salah. Oh ya, Yesus sudah naik ke sorga. Memuliakan Allah berarti pokoknya nyanyi untuk Tuhan. Pokoknya memuji. Tidak Bapak Ibu. Memuliakan Allah itu juga dibuktikan. Bukan ketika saudara menyanyi, saudara bertepuk tangan, saudara menari buat Tuhan di dalam gereja ketika ibadah, bersorak-sorai dengan gegap gempita. Tetapi memuliakan Allah ketika saudara keluar dari gereja, ketika saudara menjalani kehidupan sepanjang hari di dalam satu minggu, 24 jam di dalam satu hari, 30 hari, 31 hari di dalam satu bulan, sepanjang hari dalam satu tahun. Apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita rasa dalam hati kita? Apa yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita? Adakah orang melihatnya lalu memuliakan Allah? Atau mereka akan berkata, oh kalau minggu orang itu kelihatannya kayak malaikat ya. Tiba lek Senin sampai Sabtu koyok setan. Kok nggak ada yang aminkan ya? Ya saya percaya berarti Bapak Ibu itu mengaminkan bagian saya ini Pak dari Senin pendak Senin, dari Senin sampai Senin lagi tetap kayak malaikat Pak. Wah puji Tuhan ya. Seringkali kalau orang bilang begini saudara, ketemu saya dan istri itu mesti ngomong gini, Pak, Bu, Bapak itu wah swabar ya Bu ya. Ibu ini beruntung punya suami swabar. Kata istri saya, siapa sih ngomong? Kan nggak tahu kalau dia lagi marah gimana, ya kan? Ya namanya orang marah Bapak Ibu, masa orang marah itu semuanya tertawa sama marah gitu. Ya, namanya orang marah juga jelek ya. Makanya tapi jangan sampai tidak memuliakan Tuhan. Artinya dengan marah menjadikan kita berdosa, orang lain juga berdosa. Itu tidak benar. Jadi jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita,
jaga langkah kaki kita, jaga sikap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya, kita lihat berikutnya. Apa itu? Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Ini respon yang benar. Apa itu Bapak Ibu? Ini Lukas 24 ayat 45 sampai 48 ya. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu simak dengan baik pada Alkitabnya atau lihat di layar LCD jika memungkinkan. Saya ulangi, Injil Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara dan saya meresponi kenaikan Kristus ke sorga dengan sikap, dengan kerelaan, siap menjadi saksi Kristus. Orang yang menyaksikan, orang yang melihat, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berita pertobatan, berita sukacita, berita pendamaian, berita pengampunan, berita sukacita, berita keselamatan, berita penebusan, sampaikan Bapak Ibu. Kepada siapa? Anggota keluarga kita dulu. Kepada siapa? Tetangga kita. Kepada siapa? Family kita. Kepada siapa? Sejauh mungkin. Mungkin rekan kerja, mungkin kolega kerja, mungkin saudara kita di luar kota dan sebagainya. Beritakan bahwa harus ada pertobatan, harus ada pengampunan dosa kepada setiap manusia. Setiap tahun kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Sudahkah saudara menyaksikan kasih Kristus? Sudahkah saudara memberitakan Injil, kabar sukacita, bukan kabar duka cita, kabar kemenangan, bukan kabar kekalahan. Satu respon lagi, Lukas 24 ayat 49, supaya respon kita lengkap ya. Lukas 24 ayat 49. Setelah ini saya tutup khotbahnya, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Lukas 24 ayat 49. Makanya tadi saya bilang Lukas 24 baca satu pasal semuanya di rumah ya. Di sini kita tidak baca semuanya. Lukas 24 ayat 49. Mari kita baca bersama dengan bersuara 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini berbicara tentang pelayanan, bimbingan, penyertaan daripada Roh Kudus. Karena itu saya rindu sikap yang benar waktu kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Yesus naik ke sorga tidak berarti para murid dibiarkan lalu menjadi seperti yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Ada Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yang akan memimpin, yang akan menyertai dan menolong kita di dalam menghadapi pergumulan hidup dan membawa kita untuk memperoleh kemenangan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan respon yang benar saudara akan menikmati kehidupan dengan benar. Tetapi kalau respon kita salah, saudara tidak bisa menikmati kehidupan dengan benar dan aman. Tuhan Yesus, biarlah setiap aspek kehidupan kami selalu memuliakan Engkau.
Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan sangat baik di dalam setiap sisi kehidupan kami. Pada akhir ibadah ini, kami mendoakan saudara-saudara yang tidak bisa hadir. Tuhan lawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya bagi kami yang hadir, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami siap seperti apa yang firman-Mu katakan. Dan sebentar kami pulang meninggalkan gedung gereja ini dengan sukacita, dengan sikap yang benar. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersatu hati memberkati akan hamba-Mu Bapak Haryono sekeluarga. Bisnis, pekerjaan, kehidupan, semua diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin didapati berkenan kepada Tuhan. Memberkati juga para hamba-hamba Tuhan yang di sepanjang ibadah ini telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan akan pakai, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua tetap di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden dan wakilnya, buat pejabat tinggi dan tertinggi negara, buat semua gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, diberkati, diberikan hati yang takut, mengasihi dan menghormati Tuhan. Indonesia menjadi negeri yang penuh dengan kedamaian, penuh berkat, penuh rahmat. Keselamatan terjadi bagi semua penduduk negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan biarlah cinta, kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saudara akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau berkat, dan jadilah umat yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.